Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ada sebuah kabar yang cukup mengejutkan di akhir tahun 2020 ini. Sebuah laporan media Korea Selatan menyebutkan Indonesia bermain-main dan akan mundur dari proyek jet tempur KFX-IFX. Proyek jet tempur asli Korea Selatan ini disebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah negara itu. Proyek untuk mengembangkan Korean Fighter Experimental atau KFX, atau biasa disebut juga Indonesian Fighter Experimental atau IFX. Jet tempur generasi terbaru yang dibangun di dalam negeri pertama di Korea Selatan ini telah menelan biaya triliunan won. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won atau sekitar 7,8 miliar dolar Amerika. Itu sekitar 110 triliun rupiah. Di mana 1,6 triliun won atau 20% atau sekitar 20 triliun rupiah harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016. Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, yaitu Korean Aerospace Industry atau KAI. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet tempur KFX untuk Korea dan 51 jet tempur IFX untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan. Sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun, lambatnya proyek tersebut dilaporkan telah menimbulkan ketidaksenangan di Jakarta, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru itu telah meningkat di tengah tantangan agresif Cina atas klaimnya atas wilayah di Laut Cina Selatan. Mengutip laporan dari media Korea Selatan, Jong'an Daily, Selasa 29 Desember 2020, dengan pandemi COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat dompet, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya terhadap mega proyek ini dengan tampak menahan komitmen keuangan lebih lanjut. Dalam artian, ada keengganan untuk membayar komitmen yang telah disetujui. Menurut anggota parlemen Shin Won-sik dari kubu oposisi People Power Party atau Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya, jadi masih kurang 87%. 87% dari 20 triliun itu sekitar 17,4 triliun rupiah. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 teknisi ahli dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada Maret lalu karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul, Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, mengunjungi Indonesia pada bulan September. Menurut salah satu sumber pemerintah Korea Selatan, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX, meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan beban dari 20 menjadi 15%. Sumber itu mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi tetap berlangsung. Tapi penundaan itu bisa membuat Korea kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatannya untuk membeli 48 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Perancis. Tawaran yang dikeluarkan oleh Perancis, yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea Selatan, termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar dari yang ditawarkan Korea Selatan, telah memikat Indonesia. Dan menurut publikasi Perancis, La Tribune, kedua negara hampir mencapai kesepakatan. KFX adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru. Tapi Rafale adalah jet tempur yang beroperasi, kata sumber itu. Bagi Indonesia, melengkapi angkatan udaranya dengan jet tempur Perancis mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai.
meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won. Lanjutnya, namun, pemerintah Korea Selatan bersikeras bahwa dengan penarikan penuh Indonesia dari proyek tersebut, alias dengan mundurnya Indonesia dari mega proyek itu, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Masalah terbesar terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang pembayaran pajak Korea. Hilangnya 51 jet tempur yang dijanjikan ke Indonesia juga akan mengurangi kuantitas produksi secara keseluruhan, dan dengan demikian menaikkan biaya per unit yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tempur tersebut. Pejabat pemerintah di Seoul bagaimanapun juga tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanya oleh Shin, apakah Jakarta tampaknya siap mundur dari kesepakatan KFX selama rapat dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober, Menteri Dapa Wang Junghong mengatakan Indonesia tidak akan membeli apapun dan menunggu sampai KFX berkembang sepenuhnya. Agensi tersebut juga mengatakan kepada Shin dalam balasan terpisah bahwa laporan pers saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut. Bagaimana menurut Anda? Ada Typhoon, ada Rafale, ada F-15, ada KFX. Realistiskah? Berikan komentar Anda.